seluruh perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkara yang tidak bisa untuk dihapus hukumnya, atau perkara yang tidak kemasukan nasakh. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya Mas ya? Jadi sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, adalah syarat-syarat bisa kita lakukan nasakh pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nasakh ini telah kita bahas sebelumnya Pak ya. Jadi nasakh ini termasuk salah satu kaidah di dalam menghadapi dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Ya. Jadi ada dua dalil yang bertentangan. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah ya mengetahui nasikh dan mansukh. Ada dalil yang datang terkemudian atau dalil yang datang belakangan, itu disebut dengan nasikh. Sementara dalil yang datangnya sebelumnya dihapus hukumnya, dirubah hukumnya oleh dalil yang datang yang kemudian, maka yang dihapus itu mansukh, yang menghapus itu apa Mas? Nasikh. Prosesnya nasakh kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa syaratnya? Ini yang mesti kita pelajari. Dalil itu bisa dihapus hukumnya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh penulis kitab Al-Usul min Ilmi Usuliyah Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala syurutun naskhi. Syarat-syarat nasakh gitu ya. Syarat itu apa sih gitu Pak ya? Ini sering kita jelaskan dalam rangka untuk mengulang lagi pelajaran kita. Syarat itu Pak, secara bahasa syarat itu artinya alamah, tanda ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi Rasulullah mengungkapkan tanda itu dengan kata asyrat. Asyrat jamak dari syarat. Syarat itu ada beberapa jamaknya, ada syurut, ada asyrat. Inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman, seperti pada masa kita ini sudah ada tanda-tanda kecil, walaupun tanda besar belum ada. Di antaranya kata Rasulullah, an yurfa'al ilmu, akan diangkat ilmu agama. Padahal sarana ilmu sekarang luar biasa ya Pak ya. Ada aplikasi-aplikasi. Kalau tidak ada buku langsung kitab ya, ada kitab PDF ya kan. Bahkan sekarang ada AI. Jadi AI ini lebih canggih lagi ya, kita cuma nanya nanti muncul jawabannya. Bahkan kita bisa berdialog dengan AI, kan canggih sarana ilmu. Namun kenapa diangkat? Karena orang malas ya. Lebih nyaman sekarang itu, orang malas untuk beli buku, malas baca, malas tinggal tanya aja. Ya Pak ya, tinggal tanya AI udah ada jawabannya. Ngapain lagi nak baca-baca kan gitu. Sehingga betul ya kata Rasulullah itu ya, ilmu itu diangkat, keberkahannya diangkat. Kemudian yang banyak adalah kebodohan, wa yathbutal jahlu, akan ditetapkan kebodohan kan gitu. Kemudian wa yushrabal khamru, dan minuman keras akan dianggap halal, sehingga diminum seperti tidak ada masalah apa-apa. Kemudian yang lebih parahnya wa yazharuz zina, dan akan tersebar perzinahan. Zina dianggap suatu hal yang lumrah, suka sama suka boleh kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sarana-sarana zina dibuka selebar-lebarnya Pak. Ada namanya istilah pacaran ya, dan yang sebagainya, yang mana tanda-tanda itu sudah kita saksikan. Ini makna syarat tadi ya, secara bahasa jadi tanda gitu. Kalau dalam istilah fikih, syarat itu adalah
segala sesuatu yang apabila dia tidak ada, segala sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada hal yang membutuhkan syarat. Contoh, sholat membutuhkan syarat apa? Butuh. Apa syarat sholat yang pertama? Ya muslim. Orang yang sholat itu mesti muslim gitu. Kemudian yang kedua Bapak, ini syarat sahnya. Yang kedua Bapak, yang kedua masuk waktu. Iya, kalau belum masuk waktu belum sah ya sholat itu. Kemudian yang ketiga ya suci dari hadas dan najis. Ya, apa yang suci itu? Kalau badan dari hadas ya, dan najis juga, jangan sampai badan kita kena najisnya gitu, kena air kencing gitu kan. Nah, kemudian apa yang harus suci itu lagi? Pakaian, kemudian tempat. Jadi thaharatul badan wal makan ya wasaub ya. Suci badan, tempat dan pakaian gitu. Kemudian apalagi Pak? Satrul Allah, menutup aurat ya. Kalau nampak aurat nggak sah sholat kita. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini Pak di antara syarat sah sholat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka yang disyaratkan tidak sah. Kemudian kalau ada syarat itu, kalau ada syarat itu Pak, maka tidak harus yang disyaratkan itu ada. Paham nggak Pak? Kalau syarat itu ada, tidak mengharuskan yang disyaratkan itu harus ada. Contoh, syarat sah sholat kan toharoh kan? Di antara bentuk toharoh itu apa? Wudhu bentuk toharoh, mengangkat hadas kecil. Kita berwudhu. Apakah ketika orang berwudhu harus sholat? Enggak, gitu ya. Enggak Pak, boleh jadi dia ingin baca Al-Quran, boleh jadi dia ingin tidur, karena sunnah tidur itu berwudhu. Nah itulah syarat. Jadi syarat itu Pak, kalau dia tidak ada, maka tidak ada ibadah yang disyaratkan itu tidak sah ya. Tapi kalau ada syarat itu ya, tidak mengharuskan atau mewajibkan melakukan yang disyaratkan. Ini diantara definisi syarat. Ini Pak ya, itu syarat. Jadi syarat dari nasakh ini Pak, kalau syaratnya tidak ada, nasakhnya tidak berlaku kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, yustaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Disyaratkan dalam proses nasakh ya, perubahan hukum ya, fima yumkinu naskhuhu, dalam perkara yang memungkinkan untuk dinasakh gitu ya. Karena ada perkara yang tidak mungkin, seperti pembahasan kita sebelumnya kan gitu. Jadi syarat ini adalah untuk hal yang mungkin untuk dinasakh. Syurutun minha, syaratnya adalah syarat-syarat berikut ini. Ada di sini 3 syarat ya Pak ya. Ada 3 syaratnya yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama syaratnya adalah ta'addurul jam'i bainad dalilaini. Tidak memungkinkan untuk menggabungkan atau untuk mengkompromikan antara 2 dalil. Ada uzur Pak, ada alasan untuk tidak memungkinkan untuk menggabungkan 2 dalil. Fa in amkanal jam'u, kalau memungkinkan untuk digabungkan, untuk dikompromikan 2 dalil tersebut, fala naskha, maka tidak ada nasakh. Liimkanil amali bikullin minhuma, karena memungkinkan untuk mengamalkan setiap dari 2 hadis tersebut. Jadi syarat yang pertama, nasakh itu berlaku Pak, tidak mungkin kita untuk mengamalkan 2 dalil yang bertentangan ya. Kalau seandainya memungkinkan kita untuk mengamalkan 2 dalil itu Pak, maka tidak ada nasakh ya, tidak ada nasikh dan mansukh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada dua dalil yang dianggap bertentangan, Pak. Ini untuk memberikan contoh saja, ya. Contoh seperti ini, Pak, ya. Dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari, Pak, ya, mengatakan barang siapa, ini bahasa Indonesianya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kencing duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Jadi Aisyah menafikan bahwasanya Nabi itu tidak pernah kencing duduk. Sementara ada hadis dari sahabat, yang mana sahabat ini sering safar bepergian dengan Nabi. Lupa saya nama sahabatnya, Pak, namun hadisnya sahih juga. Sahabat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah kencing berdiri. Akan kelihatan bertentangan. Apakah bisa kita katakan dalil Aisyah itu mansukh dan dalil sahabat ini nasikh? Tunggu dulu. Mungkin nggak dua dalil ini kita amalkan kedua-duanya? Ternyata amkana al-jam'u bainahuma, memungkinkan kita untuk menggabungkannya, maka tidak berlaku, tidak terpenuhi syarat yang pertama. Karena syarat yang pertama itu apa, Pak? Ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Tidak memungkinkan untuk menggabungkan, mengkompromikan, mengamalkan antara dua dalil. Kalau itu bisa, maka ulama mengkompromikan. Contoh kasus yang kita bawakan tadi, ternyata yang pertama, dalil dari Aisyah itu sebenarnya tidak menafikan dalil yang dibawakan oleh sahabat. Kenapa? Karena Aisyah itu seringnya ketika Nabi mukim, ketika Nabi tidak sedang dalam perjalanan, sehingga disimpul oleh para ulama betul dalil Aisyah itu tidak dinafikan juga, betul. Namun ya, maksud dari Aisyah itu adalah ketika Nabi tidak sedang perjalanan, maka bohong kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri. Artinya ketika di rumah itu Nabi kencingnya duduk, baik kan gitu. Sementara sahabat yang mengatakan Nabi, dia pernah melihat Nabi kencing berdiri itu, Pak, itu khusus ketika Nabi sedang perjalanan, ketika safar. Kalau safar itu kan ya dalam keadaannya itu genting, Pak, ya. Iya. Ya, tidak tidak senyaman ketika kita di rumah. Kalau di rumah kan lebih nyaman. Kalau safar itu ya mungkin tempat tidak memungkinkan untuk duduk, ya kan? Maka diperbolehkan untuk apa? Untuk kencing berdiri, sehingga dua hadis ini tidak mengalami nasikh dan mansukh karena memungkinkan untuk kita gabungkan, untuk kita kompromikan, untuk kita amalkan kedua-dua hadis ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang pertama sudah paham ya, Mas, ya? Iya. Jadi syarat yang pertama, nasikh bisa dilakukan, perubahan suatu hukum dari nas-nas yang bertentangan itu bisa dilakukan kalau seandainya tidak memungkinkan untuk menjamak, menggabungkan, mengkompromikan antara dua dalil yang kelihatan bertentangan tersebut. Kalau yang bisa kita amalkan itu, Pak, dalil tentang ziarah kubur. Karena Nabi secara tegas mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Itu yang dulu. Itu dalil yang dulu. Datang dalil yang baru. Yang dulu namanya mansukh, yang dihapus, dan datang dalil yang baru namanya nasikh sebagai penghapus. Yang diamalkan yang nasikh. Fal'an, maka sekarang, maka ada kata-kata sekarang. Sekarang itu berarti dalil yang datang kemudian yang menghapus hukum yang sebelumnya. Sekarang fazuruha, ziarahilah kuburan itu, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Dahulu dilarang, ada sebabnya ya, bahwasanya keimanan dari para sahabat belum kuat, Pak. Ilmu tentang tauhid pun belum sempurna.
ya mereka masih dekat dengan masa-masa jahiliyah. Karena di masa-masa jahiliyah itu nyembah kubur sudah biasa, bertawassul dengan roh-roh yang dianggap keramat, yang dianggap sakti sudah biasa. Namun jahiliyah yang dahulu itu Pak, terkadang di zaman sekarang ini ya apa namanya itu ada juga, dan itu sebuah informasi yang pernah disampaikan oleh Nabi juga, di akhir zaman itu akan ada umat Nabi itu yang akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Sampai kalau orang jahiliyah itu masuk seperti Yahudi dan Nasrani ya, masuk ke lubang biawa, kalian juga akan mengikutinya. Dan itu terbukti Pak, masih ada orang sekarang bertawassul dengan roh-roh orang yang dianggap keramat. Pernah kami dulu pergi ke pesisir selatan, namanya negerinya Indropuro. Pernah dengar Pak ya? Ya, di Pesel itu ada nama daerahnya Indropuro. Di situ Pak ada rumah gadang. Jadi rumah gadang itu diyakini sebagai tempat kediaman reinkarnasi dari Manderubia. Jadi Manderubia ini diyakini orang sakti kan gitu kan. Dan dia bisa rohnya itu berkarnasi ke keturunannya. Sekarang ada ibu-ibu yang dianggap keturunan Manderubia. Ya. Kemudian orang awam ya itu Pak, pada setiap tahun itu ada hari-hari tertentu itu melepas niat. Kalau bahasa Minangnya malapini, kalau dia bernazar misalkan jadi dia melepas niat ke situ dan menjadikan Manderubia ini sebagai perantara, karena dia punya koneksi dengan roh asli dari roh sakti yang dianggap keramat dari Manderubia itu Pak. Dan itu kami langsung Pak, saya dengan teman saya yang sekarang itu imam di Qatar ya, kami langsung mendatangi itu dan berdialog langsung, betul begitu keyakinannya. Dan kami berusaha mendapatkan hujah sudah, namun mereka alasannya jumlahnya ya keyakinan masing-masing lah gitu kan. Itu kan menurut Ustaz katanya kan. Tapi inilah keyakinan kami sudah menurun, ya kan? Kami tidak mengerti ada dalil melarang syirik-syirik, tidak mengerti. Itulah kebiasaan kami, ya. Itu Pak. Karena memang itu terkait dengan faktor pencarian, ya pencarian, maksudnya pendapatan, gitu ya. Karena orang yang datang ziarah ke situ Pak, setiap kali ingin berdoa melalui perantara reinkarnasi dari Manderubia ini, ibu-ibu tua gitu. Ibu tua itu dianggap sakti, titisan roh dari Manderubia yang sebelumnya. Betul Pak, masih ada. Nah, jadi kami pas mengisi pengajian di daerah situ sempat kami mendatangi itu untuk menyampaikan hujah ya. Iya, bahkan sempat debat teman itu kan. Padahal kami nggak ada debat, cuma ngasih nasihat kan gitu kan. Karena kan kita umat Islam, kita datang itu dalam rangka untuk cinta kan gitu Pak ya. Mereka salah, jatuh ke dalam kesyirikan, ya kewajiban kita untuk bukan untuk mendebat Bu, jangan anggap untuk mendebat, namun untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Karena memang dalam Islam itu ya kita dianjurkan untuk saling memberikan nasihat kan gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Kemudian syarat yang kedua Pak ya. Syarat yang kedua, al-ilmu bi ta'akhurin nasikhi. Wa yu'lamu dzalika imma bin nassi aw bi khabari sahabi aw bit tarikhi. Kemudian syarat yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu, artinya kita mengetahui, mengilmui ya bahwasanya nasikh itu datang terakhir, datang kemudian. Jadi ada nasikh, ada mansukh. Nasikh ini yang menghapus. Jadi dalil yang menghapus ini kita mengetahui ilmunya bahwasanya dia datang kemudian. Dari mana diketahui dalil ini datang terkemudian? Wa yu'lamu dzalika, dan diketahui hal itu imma bin nassi, baik dengan nas ya dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau bi khabaris sahabi, dengan informasi para sahabat, atau yang disebut juga dengan hadis mauquf ini ya. Kalau yang dari Nabi itu namanya hadis marfu ya, Nabi yang mengatakan, melakukan, menyetujui gitu ya.
kemudian dari sahabat itu namanya hadis mauquf, atau dengan khabar dari sahabat disebut dengan hadis mauquf. Atau yang ketiga, au bitarikhi, dengan mengetahui sejarah. Ya, kita tahu bahwasanya hadis yang A ini datang kemudian, ya, hadis yang B itu hadis yang sebelumnya. Maka hadis yang datang kemudian ini sebagai nasikh yang menghapus ketentuan pada dalil yang datang sebelumnya. Ini syarat yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Utsaimin ya di dalam mensyarahkan ini, kata beliau, al-ilmu bita'arufin nasikh. Jadi syarat yang kedua itu kita memiliki ilmu bahwasanya nasikhnya, dalil yang menghapus hukum dalil yang sebelumnya, kata beliau, yakni idza ta'addaral jam'u, itu bisa dilakukan apabila ya tidak bisa atau tidak mungkin kita untuk mengamalkan kedua-dua hadis yang kelihatan bertentangan itu. Kalau seandainya tidak mungkin kita mengkompromikan dua hadis itu, menjamaknya, menggabungkannya, fala naqulun nassa, ya, raqmasnaini nasikhun lin nasi raqma wahidin aw bil aksi, li'annahu la budda an na'lama bita'akhurin nasikhi fa illam na'lam wajib tawaqqufu, lakin la budda an na'lama bita'akhurin nasikhi li'anna an-naskha raf'un war rafi'u la budda an yakuna ba'dal marfu'i. Jadi kata beliau, kita tidak mengatakan nas itu ada nas nomor 2 sebagai nasikh dari nas nomor 1, enggak, ya, tidak berdasarkan urutan nomor-nomor itu, enggak, kata beliau. Au bil aks, atau kebalikannya. Namun yang harus kita ketahui, kata beliau, la li'annahu, karena sesungguhnya dia yang harus kita ketahui, la budda, harus bagi kita an na'lama, ya, untuk mengetahui bita'akhurin nasikhi, ya, yang menghapus nas yang sebelumnya itu namanya nasikh. Kita harus mengetahui dia datang kemudian. Fa illam na'lam, kalau seandainya kita nggak tahu, Pak, manalah antara dua hadis ini, mana yang datang kemudian dan mana yang datang sebelumnya, nggak tahu kita. Dari keterangan para ulama gitu ya, kita nggak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wajibat tawakkufu, maka wajib kita diam, ya. Kalau kita nggak tahu, Pak, diam aja kita, berhenti kita, itu maksudnya. Dan inilah metode dalam manhaj beragama. Kalau kita nggak tahu hukum sesuatu, ya diam aja. Tidak boleh kita, mohon maaf ya bahasa agak kasarnya, sok tahu gitu ya. Dalam agama ini kita nggak boleh sok tahu gitu. Kalau nggak tahu ya diam, bilang aja wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jangan kita tidak tahu kita paksakan, Pak, kalau menurut saya gitu ya, datang jurus menurut saya, tidak lagi menurut Al-Quran kan gitu ya, berdasarkan Al-Quran. Ini menurut saya pribadi, Pak, kayaknya haram hukumnya, tidak boleh. Berarti Bapak tidak tahu gitu ya, bilang aja saya nggak tahu, Pak, wallahu a'lam, bilang gitu, itu lebih selamat. Imam Malik, Pak, pertanyaan ratusan, cuman dijawab oleh beliau 7 pertanyaan aja, yang lebihnya wallahu alam, ya, tidak, ya, akan turun derajat seseorang itu ketika nggak tahu menjawab wallahu alam, padahal beliau adalah seorang imam, ya, orang ulama besar gitu. Ketika tidak tahu, tidak malu untuk apa, Pak? Untuk mengatakan Allah lebih mengetahui, la adri, saya tidak tahu, kan itu. Dan ini metode, ya, yang diajarkan oleh para ulama kita, termasuk penulis kitab ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau tidak tahu kita, ya, mana dalil sebagai nasikh yang datang kemudian dan yang mansukh datang sebelumnya, maka wajib kita berhenti, ya. Lakin akan tetapi, kata beliau, la budda an na'lama, harus, ya, wajib kita
mengetahui bita'akhurin nasikhi, ya bahwasanya nasikh itu dalil penghapus hukum yang sebelumnya itu datang kemudian. Li'anna naskha raf'un, karena nasakh itu artinya mengangkat hukum gitu, mengangkat hukum sebelumnya. Warrafi'u, maka sesuatu yang mengangkat hukum sebelumnya labuda ayakuna ba'dal marfu', maka harus datang setelah dalil yang hukumnya diangkat atau mansukh. Jadi nasikh itu harus datang setelah mansukh. Dia sebagai rafi' itu yang mengangkat hukum yang sebelumnya, hukum yang diangkat namanya marfu'. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengetahui ya bahwasanya nasikh itu datang terkemudian? Nah, kata beliau, wa yu'lamu dzalika, diketahui hal itu yang pertama imma bin nassi, ya bisa dengan nas. Itu apa maksudnya? Dijelaskan oleh beliau dalam syarahnya. Wa qawluhu wa yu'lamu dzalika imma bin nassi aw bi khabaris sahabi aw bit tarikhi, yakni maksudnya kata beliau, yakni yang dimaksud ya idza qala lana qailun, kalau seandainya ada yang berkata kepada kita, salamna annahu yushtaratu lil hukmi bin naskhin nassil ilmu bi ta'khurin nasikhi, famin aina na'lamu dzalika wa bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 sanah aw nahwiha, aqulu bi wahidin min salasati turuqin imma bin nafsi aw bi khabar sahabi aw bi tarikhi. Ya, kalau seandainya ada yang berkata kepada kita, ya kita terima gitu ya, bahwasanya disyaratkan ya dalam untuk menasakh sebuah nas ya adalah mengetahui ya dalil yang datang terkemudian, nasikh ya yang datang terkemudian. Kemudian famin aina na'lam, dari mana kita tahu zalika, hal itu. Sedangkan jarak antara kita dan Rasul itu ya 1400 tahun, ya jauh sekali. Dan yang semisalnya, maka aku katakan, kata beliau, aqulu, saya jawab ya, kita ketahui biwahidin min salasati turuqin, dengan salah satu 3 cara. Itulah cara yang disebutkan oleh beliau tadi itu ya. Yang pertama dengan nas, kemudian yang kedua dengan kabar informasi dari sahabat, kemudian yang ketiga dengan sejarahnya Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dengan nas itu seperti apa? Nah, gitu ya. Misalu ma ulima ta'khuruhu bin nasi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang diketahui ya datang terkemudiannya sebuah dalil yang menghapus hukum yang sebelumnya atau nasikh dengan mengetahuinya dengan nas, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya sahih Pak ya. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa. Dahulu aku bolehkan bagi kalian wahai para sahabatku untuk melakukan istimta', nikah mut'ah ya dengan wanita, artinya nikah kontrak. Jadi dulu Pak diperbolehkan di masa perang itu, karena di masa perang itu Pak kan tidak memungkinkan untuk membangun rumah tangga yang abadi ya. Maksudnya apa? Maksudnya tentara peperang itu Pak dalam keadaan tertentu itu susah ya, dan mereka harus perang gitu, sementara mereka juga punya syahwat, dan daripada tawanan-tawanan itu yang mereka perkosa gitu ya, maka diantara caranya adalah Nabi dahulu mengizinkan untuk kawin kontrak ya. Wa innallaha, akan tetapi ya qad harrama dzalika, akan tetapi Allah telah mengharamkan nikah mut'ah itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya hukum yang sebelumnya sudah dihapus Pak, tidak berlaku lagi. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus oleh dalil ini
ya oleh dalil ini. Yang dalil yang menghapusnya itu pada dari sahabat Ali bin Abi Thalib, itu dalil yang menghapusnya. Dalil yang membolehkannya itu kalau nggak salah yang pernah saya baca itu dari Ibnu Abbas ya. Namun dalil yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi karena sudah mansukh ya, sudah dihapus hukumnya, sudah diangkat hukumnya oleh dalil yang ini karena Allah telah mengharamkannya dan tidak diperbolehkan lagi istilah nikah mut'ah. Orang Syiah tidak terima, kata orang Syiah enggak ya, kami tetap mut'ah itulah gitu ya, enak soalnya kan gitu, soalnya bisa 3 hari ya kan, sepekan ya kan. Nah, yang penting happy kan, nikah mut'ah nikah happy aja Pak ya, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan anak gitu kan ya kan, cuma kontrak ya. Sehingga nikah mut'ah itu Pak, ketika datang dalil ini statusnya haram, tidak sah nikahnya, maka dihukumi sebagai hubungan terlarang di luar pernikahan, otomatis pelakunya dihukumi zina. Jadi mut'ah itu sekarang Pak hukumnya zina, 11-12 dengan zina, tidak dikatakan nikah lagi, namun zina mut'ah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh apa ya? Contoh diketahui nasikh terkemudian yang datang terlambat ya, yang datang terkemudian dengan nas. Nah, sekarang misal yang contoh yang kedua, wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi. Ya, contoh yang diketahui nasikh itu datang terkemudian dengan kabar itu informasi dari sahabat. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha adalah perkataan Aisyah. Ini perkataan sahabat, yakni istri Nabi sahabiyah ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana fima unzila minal Qur'ani asyru radha'atin. Ya. Dahulu ini karena ini kan fi'il madhi naqis ya, fi'il naqis, kemudian dia juga fi'il madhi. Karena itu artinya dahulu. Kalau ada bapak-bapak ya membaca ada akun sunnah karena pada dasarnya hukumnya dahulu kan. Karena fima unzila minal Qur'an, dahulu yang diturunkan dari Al-Qur'an asyru radha'atin, 10 kali hisapan. Jadi seorang anak ini yang dibahas adalah tentang saudara sepersusuan. Jadi seorang bayi akan menjadi saudara sepersusuan kita yang nyusu dengan ibu kita itu berapa kali hisab. Nah, itu. Dahulu ya, dahulu ini Pak ya, ini hukum mansukh ini hukum yang sebelumnya itu 10 kali asyru radha'at, 10 kali hisapan. Ada mau harus tahu kita Pak ya, misalkan ya adik kita nitip sama atau orang lain lah, mungkin dia nggak kebeli susunya ya kan, untuk ASI mungkin udah meninggal istrinya gitu ya, pas melahirkan anaknya lahir istri meninggal kan, dia kata ASI nak beli susu Indomil, dia kata juga duit misalkan, udah Pak tolong Pak ya, istri antum kan juga punya anak antum ya kan, jadi anak saya ini kasihan, saya mau bekerja nak beli susu udah kata duit ya kan, saya titipkan sama bapak ya, jadikan anak saya ini saudara sepersusuan bagi anak bapak, minta tolong istri bapak menyusuinya kan gitu. Jadi berapa kali dahulu Pak? Nah, kalau dulu Pak harus minimal 10 kali hisapan, hitung betul Pak, diperhatikan ya. Kalau sudah 10 kali hisapan baru sah dia menjadi siapa Pak? Menjadi saudara sepersusuan bagi anak kita. Tapi baru sekali aja udah ya, sudah disapi udah enggak Pak ya. Nah itu asyru radha'atin ma'lumatin, 10 kali hisapan yang diketahui, yuhrimna, maka dia menjadi mahram ya bagi anak kita, jadilah dia saudara sepersusuan anak kita ya. Tsumma nusikhna, kemudian hukum itu Pak yang 10 kali itu dinasakh gitu ya, dihapus, diangkat hukumnya, dirubah. Nah, dengan apa? Dengan kabar dari sahabiah ini. Tentu sahabiah ini enggak asal ngasih kabar, tentu dari Nabi kan seperti itu kan. Tsumma nusikhna, kemudian hukum yang 10 kali hisapan itu Pak dihapus bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali saja. Artinya kalau sudah 5 kali bayi itu menghisap ya,
susu dari wanita itu, maka sudah apa Pak? Sudah dianggap dia anak sepersusuannya atau saudara sepersusuan dari anak ibu yang menyusui daripada bayi tersebut. Ini Pak, ini berarti hukum yang 10 itu namanya mansuh. Yang 5 ini namanya nasikh. Di mana diketahui yang 5 itu nasikh? Dari apa Pak? Informasi daripada sahabat. Kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ya nasikh itu diketahui dengan sejarah lagi Pak. Wa misalu ma ulima bit tarikh, dan contoh yang diketahui dengan tarikh, dengan sejarah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, dan sekarang Allah ringankan atas kalian. Nah, kata-kata sekarang itu berarti nasikhnya itu telah datang kemudian itu. Sekarang berarti yang sebelumnya itu sudah dihapuskan gitu. Wa qauluhu al-an, maka firman Allah al-an, ya, firman Allah al-an sekarang, yadullu ala ta'akhuri hadal hukmi, menunjukkan hukum ini datang terakhir ya. Wa kadza law dzukira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in, demikian juga kalau disebutkan Nabi menghukumi sesuatu qabla al-hijrati, sebelum beliau hijrah, summa hakama ba'daha, kemudian beliau menghukum, dia datang hukum yang setelahnya, bima yukhalifuhum, yang dengan apa-apa yang menyelisihinya, yakni menyelisih hukum sebelum hijrah, fasani, maka hukum yang datang setelah hijrah itu dinamakan nasikh. Nah, gitu Pak. Jadi begini, kalau ada dua hukum yang bertentangan, hukum sebelum hijrah A misalnya, sebelum hijrah nih Pak, setelah Nabi hijrah B gitu ya, maka B ini kalau bertentangan Pak ya, ini sebagai nasikh ya, yang menghapus hukum A yang sebelum beliau hijrah. Artinya diketahui nasikh itu dengan sejarah. Itu wallahu taala alam bisawab. Ya, ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat nasikh itu. Tinggal satu lagi Pak ya. Karena sudah jam 6 lewat Pak ya. Iya. Karena hari Senin juga ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ingin bertanya seputaran yang telah kita bahas ini. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di majelis kita di pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa melakukan? Ya. Iya. Iya, tentu yang mengetahui, kan nasikh itu kan diketahui dengan 3 cara, ya Bang ya. Yang pertama dengan nas, ya. Kemudian dengan informasi daripada sahabat. Kemudian dengan apa Pak? Dengan sejarah. Mengetahuinya bagaimana ya? Dengan kita mempelajari. Artinya kita harus berilmu. Ya, artinya orang yang mengetahuinya itu adalah yang pertama tentu ulama. Kita membaca dari keterangan ulama, karena ulama itu orang yang berilmu, zaman dari alim ulama, ya kan. Nah, kemudian juga penuntut ilmu juga bisa Pak, ya seperti saya, Bapak sekalian, kan kita sama-sama penuntut ilmu. Kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh ulama, dengan itu insya Allah bisa kita. Ya, artinya ya belajar, ya masa kita tahu ini semua dengan belajar, ya, dengan belajar, diantara sarananya membaca, kemudian menghadiri pengajian, ya, dengan begitu akan bertambah ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu itu, maka insya Allah kita tahu Pak ya, bahwa ini dalil ya sebagai nasikh yang kita ketahui dengan 3 cara minimal yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Utsaimin, seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Ya. Tidak harus ya, asalkan kita paham, kita membacanya dan mempelajarinya, bisa. Dan kita tentu belajarnya lewat ulama juga gitu ya. Iya. Tetap kita belajar lewat ulama. Karena kalau kita belum paham langsung belajar sendiri, ya kan, nggak bisa juga gitu ya. Seperti itu ya. Dan kita belajar kitab pun kalau kita baca sendiri, tetap yang menulis kitab itu siapa Pak? Ulama juga kan gitu.
Ya, jadi intinya Pak dengan belajar Bang ya, ya intinya dengan kita belajar ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Mas ya. Iya ya. bayinya sudah Iya. Kalau sekali kenyang, oh itu nggak nyusul lagi dia nanti Pak. Enggak ya. Ya, jadi memang ini sebenarnya ada masalah khilafiyah, namun di antara pendapat ulama sedotannya kan gitu. Iya. Memang betul kata Mas itu, ada juga ulama yang berpendapat sekali ya itu diutungnya sekali sampai kenyang gitu ya. Kemudian dia bayi itu menyusui, tetapi itu lama ya, lama yang seperti itu. Iya. Otomatis 5 kali kenyang ya Mas ya. Kalau yang sebelumnya, tetapi kalau zohir daripada kaul daripada Aisyah tadi itu rodoat maklumat ya, yang diketahui, tidak dikatakan sampai kenyang gitu ya. Artinya kalau ibu itu sudah tahu betul bayi itu sudah 1 kali sedotan diketahui ya, itu dihitungi 1 gitu. Kemudian nyedot lagi 2 kan gitu. Karena memang nas zahir daripada kabar daripada Aisyah itu ya, ibunda Aisyah itu apa namanya itu Pak, khamsu rodoat maklumat gitu ya. Maklumat itu artinya yang diketahui gitu. Ya. Oh. Iya. 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 5 kali. Iya, mohon maaf ya, ini agak sensitif ininya ya. Iya. Iya, jadi bayi itu kan gini, ya. Dia sedot dia itu kan 1 hitung itu, ya kan? Tapi untuk mengetahuinya itu Pak, kalau dilepaskannya, kan ada bayi lepaskan itu lebih mudah menghitungnya. Kemudian dia nempel lagi, ya kan? Disedotnya lagi, itu lebih mudah menghitungnya gitu. Itu lebih maklumat kan, yang intinya sifat rodoat itu kan maklumat gitu. Jadi maklumat itu kan yang betul-betul nggak diragui gitu, betul-betul dia menyedot gitu. Jadi untuk mengetahui itu ya ibu-ibu lebih tahu lah di saya Pak ya. Jadi sekali sedotan itu kemudian dilepasnya sama bayi itu, maksudnya itu dihitung 2 gitu Pak ya. Ya. Oh, itu dihitung sekali lah itu. Iya. Iya, maka itu tergantung dengan bayinya, Pak ya. Iya. Ya, jadi memang bayi ini macam-macam pula sifatnya ya. Iya. Iya. Itu batasan minimal ya Mas ya, itu batasan minimal. Kalau maksimal ya tambah lama tambah lebih mahram jadinya ya. Ya tambah lebih lama menyusunya kan. Ini Pak, ini sudah 2 minggu sesusu nih bayi, udahlah gitu ya, udahlah sah itu bayi itu jadi saudara sepersusuan anak ibu gitu. Karena sudah 2 minggu Ustaz nyusu sama saya gitu kan. Itu batasan minimal dia Pak ya, itu batasan minimalnya ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi Pak? Kalau nggak ada ya, karena mengingat waktu ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.